Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zukruf, NIM 17010404037. Saya akan membacakan hasil makalah saya yang berjudul Pembelajaran Daring pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks eksposisi di SMP Negeri 1 Mrebet. Yang pertama, dampak adanya COVID-19 tentu saja kita dapat merasakannya. Dalam bidang ekonomi, salah satunya yaitu pengangguran yang semakin meningkat. Dampak yang kita rasakan yaitu dalam bidang pendidikan. Karena kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Seluruh pekerja yang menimbulkan banyak massa maka akan dibubarkan. Hal tersebut mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus disease atau yang disingkat dengan COVID-19 pada satuan pendidikan yang menyatakan bahwa meliburkan sekolah dan perguruan tinggi. Kemendikbud RI tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebagai gantinya, kegiatan pembelajaran dilakukan secara online untuk semua jenjang pendidikan. Di SMP Negeri 1 Mrebet itu sendiri merasakan kurangnya antusias dalam diri peserta didik, sehingga pembelajaran kurang maksimal. Peserta didik merasa kesulitan dalam menyerap materi yang di-share melalui PowerPoint maupun YouTube, karena kita hanya mampu melihat tanpa melakukan interaksi. Ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka, kita saja kadang merasa bingung, apalagi secara daring. Kemudian, materi apa saja sih yang diajarkan dalam teks eksposisi? Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi sendiri merupakan paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Tujuan teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks tersebut, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal ataupun kejadian. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi. Adapun ciri-ciri teks eksposisi yang diantaranya yaitu yang pertama, singkat dan padat. Kemudian yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, penyampaian teks secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Yang ketujuh, penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat. Yang kedelapan, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Yang terakhir, 9, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kemudian struktur teks eksposisi. Yang pertama ada judul, yang kedua pernyataan umum atau tesis, yang ketiga argumentasi atau alasan, yang keempat penegasan ulang pendapat atau simpulan. Dalam teks eksposisi sendiri ada beberapa jenisnya. Yang pertama eksposisi definisi, yang kedua eksposisi proses, yang ketiga eksposisi ilustrasi, yang keempat eksposisi laporan, yang kelima eksposisi perbandingan, dan yang keenam eksposisi pertentangan. Adapun unsur kaidah dalam penulisan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan.
Yang keenam, membuat simpulan. Kemudian unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Ada 3. 1. Promina, pronomina. Yang kedua, nomina dan verba. Yang ketiga, konjungsi. Dalam pembelajaran teks eksposisi di SMP Negeri 1 Mrebet itu sendiri, kita menggunakan metode, yaitu metode blended learning. Metode ini merupakan metode yang menggunakan 2 pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring, sekaligus tatap muka, melalui video conference, Zoom maupun Google Meet, serta Google Classroom dan WhatsApp Group. Jadi, meskipun peserta didik dan pendidik melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode blended learning itu sendiri merupakan salah satu metode yang dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para peserta didik. Blended learning sendiri merupakan pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda. Sedangkan untuk keuntungan dari penggunaan blended learning itu sendiri merupakan sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajaran online, tetapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Kesimpulan dari makalah yang saya buat, yaitu pendidikan di masa pandemi COVID-19 tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk kita keluar dari zona nyaman. SMP Negeri 1 Mrebet sendiri melakukan pembelajaran daring agar pendidikan terus berlanjut meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah untuk melakukan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan. SMP Negeri 1 Mrebet melakukan pembelajaran daring yaitu dengan aplikasi Zoom dan Google Classroom. Alasan sekolah menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa serta kuota. Metode yang digunakan adalah blended learning, yaitu salah satu metode yang dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para peserta didik. Blended learning sendiri merupakan pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.